Cappadocia Anatolian Plateau, sebuah videobook catatan geowisata Juliet Bakri. Bagian kedua tentang arkeologi dan sejarah wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Cappadocia yang merupakan bagian dari Anatolian Plateau di Turki merupakan objek wisata alam yang sangat menakjubkan, di mana proses pembentukannya tidak lepas dari peristiwa-peristiwa geologi masa lalu, terutama akibat aktivitas vulkanik gunung api purba, yaitu Gunung Erciyes dan Gunung Hasan. Semua itu telah kita kupas pada bagian sebelumnya, termasuk peran geologi dalam pengembangan geowisata. Geomorfologi atau bentukan bentang alam yang unik itu juga sangat berpengaruh pada perkembangan budaya kehidupan masa lalu wilayah ini. Pada bagian ini, kita akan bahas mengenai arkeologi dan perkembangan sejarah yang sangat menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Oktober 2021. Arkeologi dan sejarah. Selain secara geologi, Cappadocia juga luar biasa menakjubkan dari segi arkeologi dan sejarah. Karena jenis batuan atau litologi dan kondisi geomorfologi berupa bukit-bukit yang berbentuk kerucut atau tugu yang unik itulah barangkali yang telah menginspirasi peradaban manusia untuk membangun gua-gua bawah tanah, tempat hunian yang terus berkembang menjadi kota bawah tanah atau underground city yang terdiri dari 7 tingkat ke bawah. Underground city di wilayah ini diperkirakan dibangun pertama kali pada abad 8 sampai 7 sebelum Masehi, yang kemudian berkembang pesat pada abad 5 sampai 10 Masehi karena dipergunakan sebagai tempat persembunyian umat Kristiani dari kejaran pasukan Romawi atau Greek pada zaman Bizantium. Karena itulah di tempat ini banyak ditemukan gereja atau chapels berupa gua-gua yang jumlahnya sekitar 2.500, bahkan ada semacam dorm atau asrama untuk biarawati dan biarawan. Underground City cukup untuk menampung 20.000 penduduk, dilengkapi dengan gudang-gudang penyimpanan stok makanan dan minuman, serta dapur-dapur lengkap dengan penumbuk bumbu atau biji-bijian. Beberapa chambers atau ruang-ruang tempat hunian dilengkapi dengan pintu bulat berlubang yang selain berfungsi sebagai pegangan penutup atau pembuka, juga untuk mengintip siapa yang di luar demi keamanan. Selain itu, juga ada balkoni teras untuk santai menghirup udara segar. Antara kelompok hunian semacam desa yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh terowongan yang totalnya sepanjang tidak kurang dari 8 km. Underground City juga dibangun secara bertingkat. Paling tidak telah ditemukan 7 tingkat ke bawah, tapi yang dibuka untuk wisata umum hanya 2 tingkat, dilengkapi dengan banyak shaft atau terowongan vertikal sebagai ventilasi udara segar yang panjangnya mencapai 55 meter. Tingkat paling bawah menyentuh permukaan air tanah sebagai penopang kehidupan. Karena hampir segala kebutuhan dasar kehidupan manusia tercukupi seperti makanan, air, udara, temperatur di dalam tetap terjaga antara 13 sampai 22 derajat Celcius, baik di musim panas maupun dingin yang di luar bersalju, sampai kebutuhan kultural religius juga terpenuhi, maka tempat hunian ini bisa bertahan berabad-abad. Bahkan sampai sekarang banyak dibangun cave hotel, hotel-hotel yang berupa gua-gua dalam tanah seperti tempat penulis menginap selama di sana. Selain itu ada 2 bangunan megah bersejarah, yaitu Hagia Sophia dan Blue Mosque.
Kedua bangunan ini terletak di Istanbul, yang dulu bernama Konstantinopel, yang merupakan magnet utama di samping geowisata dan banyak objek-objek menarik lainnya tentunya. Karena objek-objek wisata inilah, Turki berhasil menyedot lebih dari 31 juta wisatawan asing selama tahun 2012 dan mendatangkan income tidak kurang dari 23,5 miliar US dollar. Sementara Indonesia pada tahun yang sama hanya mampu menarik sekitar 8 juta wisatawan asing yang mendatangkan devisa sekitar 9,1 miliar US dollar. Tahun 2019 telah terjadi kenaikan yang signifikan. Negara ini berhasil menarik 51 juta wisatawan mancanegara dan mengantongi pendapatan sekitar 34,5 miliar US dollar hanya dari sektor pariwisata. Indonesia pada tahun yang sama hanya 16,1 juta wisatawan dengan pendapatan 18,4 miliar US dollar. Hagia Sophia, orang Turki menyebut Hagia Sophia, pada awalnya adalah gereja ortodoks bergaya arsitektur Bizantium yang dibangun pada tahun 532 Masehi dan terus berfungsi sebagai gereja sampai ketika Turki di bawah Sultan Mehmed II dari Ottoman Empire pada tahun 1453 diubah menjadi masjid dengan menambahkan 4 menara, mihrab atau tempat imam yang menghadap kiblat, mimbar, dan menutupi dengan tidak merusak ornamen-ornamen gerejanya dan mengganti dengan kaligrafi yang islami. Sampai akhirnya dijadikan museum pada tahun 1935 oleh pemerintah Republik Turki. Tidak jauh dari Hagia Sophia, pada tahun 1609 sampai 1616 ketika Turki di bawah pemerintahan Sultan Ahmed I dibangun sebuah masjid yang sangat megah dengan arsitektur yang mirip dengan Hagia Sophia. Namanya sebetulnya adalah Sultan Ahmed Jami atau Mosque, tapi lebih populer dengan sebutan Blue Mosque karena interiornya didominasi oleh ornamen-ornamen keramik berwarna biru yang indah menakjubkan. Blue Mosque dibangun terintegrasi dengan madrasah serta kios-kios sebagai pusat kegiatan ekonomi. Di dalam komplek masjid juga terdapat sebuah lapangan yang dikelilingi oleh arcade. Di pintu masuk ke lapangan ini digantung melintang sebuah rantai besi dengan maksud agar raja yang naik kuda akan menunduk hormat. Kalau tidak, kepalanya akan terbentur rantai itu. Pada tahun 2006, Paus Benedict ke-16 mengunjungi masjid ini dan sempat mengheningkan cipta bertelanjang kaki di samping Mufti Istanbul Mustafa Çakırcı dan Imam Masjid Sultan Ahmed Emrullah Hatipoglu. Ini adalah peristiwa kedua sepanjang sejarah seorang paus mengunjungi tempat ibadah umat Islam. Kita baru saja membahas tentang arkeologi dan perkembangan sejarah yang sangat menarik, di mana perkembangan budaya kehidupan masa lalu ini sangat dipengaruhi oleh geomorfologi atau bentukan bentang alamnya. Selanjutnya di bagian ketiga akan kita ulas hal yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang pertanian dan kuliner Turki yang khas merupakan percampuran antara cita rasa Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Terima kasih telah menyimak video buku kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Isjunaidi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.